Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sulam pergi ke Mekah yang jawab salam apa? Rezekinya berkah gitu. Yang jawab salam mudah-mudahan rezekinya berkah. Amin. Ini yang ibu sukai. Haji Sulam makan pepaya. Yang jawab salam suaminya kaya raya. Pasti jawabnya kenceng kalau dirayain suaminya kaya. Nggak tahu kalau suami kaya itu suka iseng lihat wanita lain. Kadang-kadang belum nggak semuanya ya. Biar ibu nggak ngantuk doang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Majelis Taklimnya Ibu siapa Bu? Mama Akila ya. Nama bekennya pasti punya nama asli ya. Ibu belum tentu tahu Mama Akila itu nama aslinya siapa kan? Tahu nggak? Siapa? Ina. Kemudian Bu Ina gitu ya. Mama Akila yang saya hormati, Sahibatul Bait, Ibu Mia. Ibu Mia nama aslinya siapa? Burdi, nama suaminya ya. Yang saya hormati Ibu RT. Ibu RT punya nama nggak? Nama benar itu Bu RT, Bu RT ya. Bu RT, ibu-ibu jamaah sekalian, jamaah majelis taklim. Namanya majelis taklimnya apa ini? Darul Jannah ya. Darul Jannah itu artinya apa Bu? Darul Jannah artinya apa nih? Hah? Jalan di surga. Dari itu sebenarnya artinya desa gitu ya, kampung surga gitu. Mudah-mudahan semuanya yang ikut pengajian masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bersyukur malam hari ini Allah kumpulkan kita dalam keadaan yang sehat. Mudah-mudahan jasmaninya sehat semua ya ibu-ibu. Jasmaninya sehat, rohaninya sehat apa tidak? Insya Allah. Hatinya sehat apa ada penyakitnya dikit? Kalau tetangganya bangun masih meriang apa enggak? Kalau meriang ada penyakitnya itu. Kalau tetangganya beli motor, ibu-ibu pasang ini salon pas apa tidak? Enggak ada salon pas, cuman kerokan doang. Kalau ibu-ibu tetangganya beli motor, ibu kerokan, berarti masih ada penyakit hati ya. Dompetnya sehat nggak dompetnya? Ini tanggal tua apa enggak Bu? Tua banget Bu. Ya Allah tua pakai banget ya. Tapi ibu kok senyumnya masih ngembang gitu, berarti dompetnya masih tebel. Tebel apa Bu? Kertas bon ya Bu ya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan rezeki kepada kita semua. Karena ibu harus bersyukur nih, saya dari rumah itu gelap ya. Saya ambil Bu Maya mati lampu enggak? Ya ini perumahan kayaknya sentimen banget, yang klaster nyala alhamdulillah ya. Saya di rumah gelap-gelapan lagi pada kegerahan ya. Alhamdulillah Bu, ibu-ibu diberi nikmat apa? Listrik ya. Itu di luar di gang saya, di blok saya. Pantasan Bu Maya pindah ke sini Bu. Kalau dia nggak pindah sekarang lagi gelap-gelapan gitu ya, dia nyari yang terang gitu ya. Jadi masuk ke piring panjang dulu buat ya. Pokoknya banyak sekali hal-hal yang harus ibu syukuri, yang harus saya syukuri. Salah satunya malam hari ini Allah kumpulkan kita dalam rangka penutupan sementara pengajian atau majelis taklim Darul Jannah. Nanti dibuka lagi nggak Bu? Buka ya, jangan ditutup untuk selamanya. Ini tutup hanya sementara. Tujuannya apa Bu ditutup? Hah? Untuk persiapan lebih fokus katanya. Fokus nyari baju lebaran apa puasa? Ramadan. Puasa ya Bu ya. Puasa. Ininya tuh bukain Mas ya Allah. Karena kalau ibu-ibu lagi puasa semua majelis taklim pada males. Kenapa? Gak ada semangka, gak ada bakwan gitu ya Bu ya. Makanya udah tutup aja gitu ya, daripada udah ngaji gak ada bakwan, gak ada semangka gitu ya. Ibu-ibu silakan. Makanya berapa piring ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk nanti bulan Syawal kembali membuka pengajiannya. Yang harus diingat-ingat Ibu, sekarang masih bulan Syaban, salah satu bulan yang maaf ya, direpotin Pak Kur. Banyak orang yang lalai, banyak orang yang kelupaan bulan Syaban. Baina Rajab wa Ramadan. Ada satu bulan yang dilupakan atau dilalaikan manusia, yaitu bulan
Sya'ban. Karena apa Bu? Karena kemarin sudah Rajab. Ibu-ibu kalau bulan Rajab mulai doa gimana? Allahumma barik lana fima razaqtana. Akhirnya fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Dari bulan Rajab sudah pengen dapat berkah. Makanya bulan Rajab alhamdulillah salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan. Ibu-ibu di bulan Rajab sedekah, rezekinya berlipat ganda karena salah satu bulan yang dimuliakan. Ada 4 bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Rajab 4 ya. Itu bulan yang dimuliakan. Di samping bulan suci Ramadan ada 4 yang dimuliakan oleh Allah, di mana ibu-ibu beramal pahalanya lipat ganda. Kalau ibu-ibu dosa maksiat juga berlipat ganda ya. Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama Rajab. Nah, setelah itu nanti ada bulan Ramadan yang orang mengagumkan, pahalanya dilipat gandakan. Kalau ibu-ibu sedekah dikembalikannya 700 kali lipat, tapi nanti di bulan Ramadan bisa 700 kali lagi, pokoknya berlipat ganda. Makanya orang di bulan Sya'ban biasanya sudah fokus mikirin bulan apa Bu? Ibu-ibu di bulan Sya'ban mikirin bulan apa biasanya? Ramadan atau bulan Syawal ya. Jadi bulan Sya'ban kadang-kadang jadi dilalaikan, lupa kalau malam nisfu Sya'ban Nabi sampai dicemburui Aisyah. Malam nisfu Sya'ban waktu itu Bu kemarin yang malam 15 itu Aisyah dapat giliran ditemenin oleh Rasulullah. Tapi begitu malam tengok Rasulullah tidak ada di sampingnya. Kemudian Aisyah biasa, perempuan itu punya sifat yang unik apa Bu? Gampang cemburu ya. Padahal suaminya Nabi. Kira-kira kalau Nabi layak gak dicemburui? Pasti setia tidak Nabi Muhammad itu? Setia Bu ya. Kalaupun Nabi Muhammad nikah lagi itu pasti karena ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Allah kepada para umatnya ya. Nabi Muhammad nikahnya bukan sama orang yang lebih muda kan, kecuali Aisyah, karena nantinya Aisyah yang punya otak emas masih muda dinikahi Nabi, ternyata nantinya diperintahkan untuk menghafalkan banyak sekali hadis dari Rasulullah. Untuk siapa? Untuk kita semua. Makanya tidak boleh mengungkit-ungkit bahwa Nabi Muhammad menikah dengan gadis belia, karena di samping apapun yang diperintahkan Allah kepada Rasulullah pasti mengandung hikmah yang luar biasa yang kadang-kadang ilmu kita terbatas untuk memahaminya. Tapi Aisyah cemburu, jangan-jangan nih Rasulullah pergi ke istri yang lain, dicari kemana-mana, di istri yang ini nggak ada, di istri yang itu nggak ada. Ternyata Nabi Muhammad sedang apa? Munajat kepada Allah di masjid ya. Kalau ibu malam bangun suaminya nggak ada, kira-kira kemana Bu? Di pos ronda ngopi gitu ya. Ngopi, kadang-kadang mohon maaf ada yang main catur, ada yang main gaple gitu. Tapi Aisyah radhiyallahu anha suaminya nggak ada, dicari lagi di masjid. Lagi di masjid lagi doa. Kata Rasul apa? Aisyah, ayo kamu cemburu lagi ya, gitu ya. Kemudian kata Aisyah, iya cemburu gitu ya. Kemudian Rasul bilang apa? Kata Rasul, kamu lupa ya, ini malam nisfu Sya'ban. Waktunya orang itu amalnya dilaporkan kepada Allah di bulan Sya'ban, sehingga Nabi itu memperbanyak amal ibadah. Makanya di bulan Sya'ban itu Nabi banyak puasa Senin Kemis, puasa sunnah yang lainnya. Kemudian banyak berinteraksi dengan Al-Quran, banyak sedekah. Kemudian nanti di akhir Sya'ban ibu-ibu semuanya juga ayo kita mengamalkan hari terakhir bulan Sya'ban. Kalau nanti kita puasa hari Kamis Bu, maka Rabu sorenya, atau kalau puasanya tiba-tiba hari Rebo, kemudian Selasa sorenya, Selasa malamnya, kita baca doa akhir bulan Sya'ban menjelang Ramadan. Kalau nanti tidak hafal, buka Google doa akhir bulan Sya'ban, Allahumma akhillahu bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Cuman ada 8 kata, gampang ya. Nanti kalau tidak hafal bisa buka di Google screenshot bagi ke tetangga-tetangga. Itu disunahkan oleh Rasulullah. Bahkan hadisnya kalau hadis yang Allahumma barik lana fi Rajab itu kan ada yang melemahkan.
karena sanadnya ada yang perawi yang bermasalah. Tapi boleh diamalkan ya. Tapi kalau ini hadisnya sahih, jarang diamalkan. Makanya nanti mudah-mudahan kita semua Allah beri umur panjang, kemudian bisa sampai mengamalkan doa ini. Nah, nanti masuk bulan Ramadan yang ibu-ibu ingat adalah surat Al-Baqarah. Ayatnya berapa Bu perintah puasa itu? Al-Baqarah surat keberapa Al-Baqarah? Ayo. Surat keberapa masa lupa? Surat kedua, karena surat pertama itu apa? Al-Fatihah. Apa semua Bu Al-Fatihah? Kalau Al-Baqarah ada yang apa? Al-Baqarah ada yang apa enggak? Apa ayat 1 doang? Alif lam mim gitu doang ya. 5 aja udah amat. Ya. 5 apa enggak 5 ayat? Alif lam mim kali buku tahdir tadi. Dan nikal kita bularai bagi. Oh maaf saya minta minum yang pahit. Ini aja. Ya, kalau 5 hafal, ibu-ibu kadang sholatnya pakai surat Al-Baqarah. Ya, kalau nggak hafal 5 ya udah 1 aja. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Gitu doang. Allahu Akbar gitu. Nanti pamer ke suaminya. Tadi aku sholat pakai surat Al-Baqarah. Disuruh saja gitu ya. Kata suaminya berapa ayat? 1 doang. Malu-maluin kalau 1 ya. Ya 2 lah, 2 atau 3. Kalau 5, kalau nggak 5. Ya 5, karena 5 atau 4 itu ya yang buat tahlil. Ya jadi jangan apa terus Bu, ibu kalau sholat pakai surat apa? Hah? Ya aku suratnya. Ya, suratnya qul huwallahu ya. Qul huwallahu ahad ya. Lidahnya kayak disetting otomatis nggak Bu? Begitu waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim langsung qul gitu ya. Begitu qul yang mana nih gitu kan. Akhirnya ibu namanya qul apa tuh? Ya qul huwallahu aja gitu ya. Udah baca qul a'udzu birabbil falaq juga gitu akhirnya qul huwallahu lagi gitu ya. Begitu mau gaya-gayaan selain qul gitu. Begitu selain qul akhirnya inna kalau lebih pendek itu lebih pendek ya karena qul huwallahu 4 ayat. Jadi inna kautsar fasalli rabbika wanhar inna syani'aka la'abtar 3 doang. Ya 3 doang ini anak-anak kecil hafal Bu. Makanya ibu kadang pakai suratnya apa? Al-Baqarah. Nah, kalau sudah hafal yang 5 ayat, sekarang coba ditambahin Bu. Hafalkan surat Al-Baqarah 183. Coba nih, sekali aja seumur hidup. Sholat waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu Akbar. Merasa keren banget. Nanti ibu-ibu assalamualaikum sholat itu merasa sholatnya itu beda dari sholat biasanya. Ibu-ibu kalau sholat terus berasa biasa aja sholatnya. Coba sesekali sholat pakai ini Al-Baqarah 183 sambil baca ibu sambil ingat-ingat ini ayat yang menjelaskan atau memerintahkan kepada kita siapa? Amanu. Orang-orang yang sudah beriman itu ada yang bertakwa, ada yang tidak Bu. Bagaimana orang yang beriman ini bisa bertakwa? Salah satunya kata Allah, kutiba alaikumus syiyam. Laksanakan puasa agar kamu sudah beriman kemudian jadi orang yang bertakwa. Karena iman itu ya bisa dibilang gampang. Hanya percaya saja sudah dibilang iman. Percaya kepada Allah sudah beriman. Percaya kepada malaikat Allah, percaya kepada kitab Allah, percaya kepada Rasul Allah, kepada hari akhir, kepada qada dan qadar. Udah itu beriman. Tapi ada orang yang beriman tidak mau menjalankan perintah Allah, tidak mau meninggalkan larangan Allah. Makanya salah satu caranya ayo nanti kita berpuasa. Ya, berpuasa di bulan Ramadan. Bahkan yang paling hebat Bu, yang paling hebat itu ada sebuah hadis yang mengatakan gini, wanita kalau mau masuk surga syaratnya sangat mudah. Hanya sholat 5 waktu yang wajib, kemudian apa Bu? Puasa Ramadan, kemudian apa Bu? Taat kepada suami. Ya, taat pada suami. Ibu sudah taat belum pada suaminya? Pernah nolak gak sama suami? Pernah. Ketawanya kencang itu ketawa, pernah nolak. Nanti kalau
Kalau puasa, mohon maaf, boleh nggak ngelayanin suami? Boleh malam. Layanin apa? Oh, makan. Boleh, makan oh, boleh. Layanin yang lain boleh tidak? Boleh. Kapan Bu waktunya? Malam setelah maghrib. Kalau siang-siang suaminya minta dikasih tidak? Tidak. Langsung dikasih tidak. Oke deh ya. Udah pokoknya harus keras ya. Kata Allah nggak boleh. Kalau sampai melakukan nanti ibu di denda. Bayar kifaratnya apa Bu? Ibu-ibu sama suaminya harus memerdekakan budak. Nyari budak kemana Bu? Budak yang suka ini jalan-jalan di budak-budak sini bukan. Sekarang tuh nggak ada budak. Kalau nggak ada budak nanti harus memberi makan orang miskin sebanyak 60 orang. Kalau tidak mampu maka bayar puasa sebanyak 2 bulan berturut-turut puasa terus 2 bulan. Itu dendanya. Kalau sampai maaf bapak atau ibu melanggar melakukan hubungan di siang hari. Tapi kalau malam hari bapaknya minta dikasih nggak Bu? Kasih lah, kasih. Walaupun ibu udah mau berangkat tarawih, ibu udah bawa mukena sama sajadah. Hari pertama tarawih itu kadang-kadang ibu-ibu apa? Naruh sajadah duluan kan biar dapat depan gitu. Gayanya hari pertama. Nanti kalau udah 5 hari aja udah kosong Bu, tenang aja. Kasih ke bagian tepat gitu ya. Nah kalau ibu udah bawa mukena, dipakai bapaknya. Ayo milih mana? Tarawih apa layanin bapak? Tarawih. Ya tarawih hukumnya apa Bu? Sunnah. Kalau melayanin suami, jadi yang mana? Kenapa milih yang sunnah? Nah, melayanin suami aja. Nanti terawihnya tengah malam kalau mau ya. Kalau tidak terawih dosa apa tidak? Enggak dosa Bu. Kalau menolak suami, sudah dosa. Bisa jadi suaminya ada orang lain. Gitu. Makanya dipilih-pilih. Ya, mudah-mudahan suami kita termasuk suami yang baik hati, suka menabung, suka menabung lah ibu nggak dikasih ya. Baik hati itu maksudnya mesti ya. Kalau istrinya mau terawih, udah nggak apa-apa terawih dulu mah, gitu ya. Apa? Kata suaminya saya juga mau ikut terawih, gitu ya. Udah kita terawih dulu aja. Begitu terawihnya 23 rakaat, suratnya panjang-panjang. Akhirnya suami nggak marah ke istrinya, tapi marah ke siapa? Ke imamnya. Berapa saya udah pengen gitu ya. Malah terawihnya lama banget gitu ya. Makanya mesen ke imamnya nanti suratnya full aja ya. Masa 23 rakaat full terus gitu ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi yang ibu ingat-ingat adalah hukum-hukum berkaitan dengan puasa. Ya saya bukan lagi ngomongin jorok. Khawatir ibu-ibu sebulan tidak mau disentuh oleh suami karena dikiranya malam juga nggak boleh. Jadi udah saya tegaskan ya, malam setelah maghrib ke sana boleh. Nah, ada ibu-ibu yang bilang males banget mandi sebelum subuh. Kalau ibu-ibu males mandi sebelum subuh, mandinya setelah subuh nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai subuhnya kotor. Jadi yang penting karena bernyampurnya sebelum subuh. Kalau ibu-ibu bangun beberapa waktunya tinggal 10 menit nih, cuma cukup buat sahur doang, nggak cukup buat mandi, jadinya nggak sahur. Ibu pilih sahurnya. Yang penting sahur selesai, walaupun sudah ada silakan baru mandi junub boleh. Mandi junubnya boleh setelah subuh. Yang nggak boleh setelah subuh masih nyampur. Nah itu tadi yang puasa 2 bulan berturut-turut. Tapi kalau nyampurnya sebelum subuh, ibu-ibu mandi setelah subuh boleh. Ya. Kemudian syarat yang wajib puasa siapa saja Bu? Harus Islam. Yang kedua apa Bu? Balik itu apa? Dewasa. Ya. Dewasa itu kalau patokannya sebenarnya saya sudah sampaikan dulu. Saya ini apa? Kesempatan. Makanya berdiri ya. Nah, jadi yang penting ibu semua sudah balik ya. Sudah balik banget itu. Sudah balik banget ya. Sudah balik kemudian berakal. Berakal itu apa Bu? Berakal itu tidak apa Bu? Tidak miring, ya tidak miring. Jadi ibu-ibu kalau ada orang yang sudah balik Islam tapi nggak mau puasa, syaratnya harus apa? Harus bila dulu Bu. Harus bila baru boleh tidak puasa. Tapi apa ada yang mau? Nggak ada Bu. Makanya kalau nggak mau disebut gila, nggak mau disebut anak-anak, kita harus puasa. Kemudian syarat yang lainnya apa? Mukim. Ya mukim itu artinya tidak sedang safar. Kalau sedang safar maksudnya boleh, kalau tidak puasa. Syaratnya berapa safarnya perjalanannya? Hah?
16 farsak. Farsak 16 farsak itu kalau di kilometer kan sekitar 80 sampai 90 kilometer. Jadi kalau ibu-ibu pulang kampungnya ke Cijengkol, boleh nggak puasa? Cijengkol nggak boleh ya, kecuali ibu-ibu sampai pasar Setu macet kemudian pingsan, nah boleh. Kalau pingsan nggak boleh, tapi boleh datanya bukan karena safarnya, karena sakit. Makanya belum tadi baca tadi ya Al-Baqarah, lanjutannya itu nanti ada kalau maridun aw ala safarin, kalau sakit atau dalam perjalanan maka fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ibu-ibu saya boleh mengkodoknya di hari yang lain. Kapan? Nanti setelah tanggal 1 Syawal. Jadi kalau tanggal 1 nggak boleh karena haram untuk puasa. Tanggal 2 sudah boleh. Tapi biasanya ibu-ibu berat kalau puasa tanggal 2 Syawal. Karena apa, Bu? Masih banyak nastar gitu ya. Masih banyak yang ibu puasa. Makanya kalau ada orang puasa tanggal 2 ya, dulu saya punya mertua yang luar biasa. Kalau udah tanggal 2 pasti puasa. Ya kan udah nggak haid ya. Jadi tanggal 2 itu langsung puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu yang nanti pahalanya sama dengan puasa setahun kalau Ramadannya sudah kodok selesai. Ya, boleh nggak kalau puasa Syawal dulu kodoknya nanti? Boleh. Tapi ibu-ibu dapat pahalanya seperti puasa 1 tahun tetap setelah kodok Ramadannya selesai. Karena di hadisnya adalah orang yang sudah sempurna Ramadannya kemudian menambah dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, baru seolah-olah puasa selama 1 tahun. Jadi kalau belum kodok ya boleh, tapi belum mendapatkan puasa seumpama puasanya orang 1 tahun lamanya ya. Kemudian apa lagi, Bu? Kalau syarat sahnya puasa tidak dalam keadaan apa, haid atau nifas ya, haid atau nifas ya. Kalau rukunnya apa? Rukun puasa itu apa? 1, niat. Jadi ibu-ibu kalau puasa Ramadan, puasa nadar, puasa yang wajib niat sebelum subuh fajar. Sebelum subuh fajar sudah niat dulu. Makanya orang Indonesia rata-rata setelah tarawih bareng-bareng nawaitu shoma ghadin anadain fardhi syahri Ramadan, nah gitu kan. Sebenarnya itu tidak wajib, hanya pengingat. Besok puasanya wajib loh, niatnya harus sekarang atau nanti malam sebelum subuh. Beda dengan puasa Senin Kemis. Ibu-ibu hari Senin bangun pagi, belum makan sama sekali, belum minum sama sekali, sampai jam 9 suami nggak ngasih uang belanja. Apa yang ibu lakuin? Marah-marah lah. Sampai jam 9 belum dikasih uang belanja. Ngapain ibu? Nyemberetin suami atau ngapain? Atau marah-marah, pancinya dilempar-lempar? Oh enggak ya. Ya kalau nggak ada makanan, kemudian ibu bilang, Mas, hari ini kita tidak ada makanan. Kata suaminya, oh ya sudah, lalu apa masalahnya istriku? Ya Mas kasih duit lah, aku nggak punya duit, duitnya sudah kamu habisin buat beli gamis. Akhirnya kata istri dan suami ini apa? Oh kalau begitu, ayo hari ini kita puasa sunnah. Boleh. Dari subuh nggak ada niat nih, tapi belum makan, belum minum, langsung puasa sunnah boleh. Yang nggak boleh puasa fardu, puasa Ramadan nggak boleh, niatnya nanti siang. Makanya untuk kehati-hatian dari malam sudah niat, tapi bukan niat yang diucapkan. Yang wajib itu niat yang ada dalam hati, Bu. Yang ibu-ibu ngerentek besok mau puasa Ramadan udah. Atau nggak harus sampai bentuk kalimat. Ibu-ibu kalau sudah sahur, berarti sahur itu menunjukkan bahwa ibu-ibu niat besok mau puasa. Jangan merasa gini, Bu, karena ibu-ibu nggak ngucapin nawaitu shoma ghadin adai, terus merasa puasanya nggak sah. Walaupun ibu sudah sahur habisnya 1 bakul, tahu 1 bakul, Bu? Itu segitu dihabisin sendiri sahurnya. Begitu selesai sahur sudah ada, lah kok aku belum niat ya? Ya, udah niat banget itu, Bu. Ibu kalau udah sahur, makannya sampai nambah, itu namanya sahur yang niat puasa. Jadi tidak harus nawaitu shoma ghadin gitu. Kalau mau diucapkan ya boleh. Tapi kalaupun nggak diucapkan, sebenarnya dalam hati sudah niat mau puasa, itu sudah sah. 1 niat, yang kedua meninggal atau tidak makan dan minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa lainnya seperti tadi
Apa yang membatalkan puasa? Berjima tadi ya, kumpul dengan suami di siang hari. Kemudian muntah dengan sengaja. Ada yang muntah dengan sengaja? Hah? Nggak ada ya, kurang kerjaan banget muntah dengan sengaja. Dilugak-lugak itu biar muntah kemudian pengen batal gitu, itu nggak ada. Kayaknya orang Atalanta mah, nggak tahu orang luar sana gitu. Terus apalagi murtad itu otomatis. Murtad itu keluar dari Islam otomatis puasanya batal. Jadi kalau ada orang sedang puasa, kemudian misalnya masuk agama lain udah otomatis ya. Kemudian tadi yang saya sebutkan apa? Gila. Kalau orang hilang akal pada saat berpuasa, maka puasanya menjadi batal. Keluar darah haid, keluar darah nifas dan sebagainya, itu hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau umur batal puasa nggak Bu? Umur enggak ya. Umur tidak membatalkan puasa. Jadi boleh kita umur selagi tidak berlebihan. Berlebihan umur itu apa? Ya ibu sengaja dimasuk-masukin ke sana biar harusnya hilang. Nah itu nggak boleh. Itu mah emang ibu mau minum nggak bisa sedikit ya. Termasuk mencicipi masakan. Boleh tidak? Boleh. Kalau sepiring udah nggak boleh. Sesendok aja nggak boleh Bu. Ya cicipinya di mana? Di ujung lidah doang. Ya. Untuk kebutuhan satu, melayani suami tadi, memberi makan ke anak. Kemudian yang jualan juga silakan dicicipin. Ibu kalau jualan masakannya nggak dicicipin, hari pertama yang beli banyak, besoknya pergi semua ya. Ada yang asinan, ada yang kolaknya ternyata nggak ada manis-manisnya sama sekali gitu. Itu yang jualan. Kalau yang nggak jualan, masakin suami juga bisa apa? Bisa berantem itu selama puasa. Gara-gara apa? Ya itu nggak ada rasanya. Makanya dicicipin nggak apa-apa. Tapi kalau ibu-ibu yang sudah canggih, bareng udah pas aja gitu. Kalau yang sudah canggih, pakai doa Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya langsung enak aja masakannya. Yang penting dikasih salsa yang banyak, kasih ajinomoto. Nah kalau mati biasanya saya suruh berhenti. Sudah suruh berhenti. Udah kalau kaitannya dengan baterai itunya. Oh iya baterai ininya maksudnya. Ya itu aja ya Bu ya tentang fikih puasanya. Yang penting paham yang membatalkan puasa. Kalau gibah membatalkan puasa tidak. Ngomongin orang puasanya batal tidak? Tidak. Makanya gibah aja. Nggak boleh Bu. Gibah itu Ramadan nggak boleh, di luar Ramadan aja nggak boleh. Nanti dibilang nggak batal puasa ya udah gibah aja. Nggak boleh. Atau bohong. Membatalkan puasa tidak bohong? Tidak juga. Jadi boleh bohong apa tidak? Ya tetap nggak boleh ya. Jangankan di Ramadan. Ibu-ibu kalau berani bohong sedang puasa, berani gibah bulan puasa, sedang puasa, puasanya sah tapi nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala. Makanya nanti kalau sedang puasa diajak gibah tetangga, ibu jawabnya apa? Nanti habis buka Bu. Bukan Bu, ini shaimatun. Saya sedang berpuasa. Jawabnya pakai bahasa Arab biar dikira ibu lagi dalil. Gampang, cuma 2 kata doang. Ini bukan ini itu ya. Ini sesungguhnya aku shaimatun. Shaimatun kalau perempuan shaimatun, kalau laki-laki shaimun. Jadi kalau diajak gibah stop, ini shaimatun. Emang tidak Ini boleh sedang puasa. Nanti kalau tadi udah buka nggak boleh. gitu ya. Atau nanti bulan Syawal. Jadi kalau ibu-ibu takutnya karena puasanya bisa tidak pakai pahala, maka gibahnya ditunda. Tapi kalau ibu-ibu takut karena dosanya gibah seperti makan bangkai saudaranya, maka pokoknya selamanya tidak akan gibah, tidak akan bohong dan lain-lain. Tapi yang pasti jangan bilang begini, jangan gibah nanti puasa kita batal. Nah itu salah ya. Yang benar gibah itu menghilangkan pahala puasa. Ya. Jadi ibu-ibu walaupun tidak batal tapi tetap harus dihindari. Karena jangan sampai puasa kita termasuk yang puasa yang Mode Bluetooth sedang mencari perangkat. Udah, jangan sampai puasa kita itu ada di level paling rendah. Siapa? Orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Pahala nggak dapat, boro-boro ibu-ibu dapat pahala yang berlipat ganda. Ya, itu malu lah pokoknya. Kalau udah puasa itu kan sebenarnya sedang melatih 3 hal. 1, sabar untuk menjalankan perintah Allah.
Kemudian 2 apa? Sabar untuk meninggalkan larangan Allah. Kemudian 3, sabar untuk menerima takdirnya ibu-ibu pas siang hari di bulan Ramadan itu apa? Lapar. Takdirnya itu lapar. Kemudian tidak boleh tadi sama suami, tidak boleh apa? Yang hobi ngerujak, siapa yang hobi ngerujak? Nah, nanti itu hobinya ditahan dulu. Makanya asyam itu artinya menahan diri dari apa? Makan, minum dan semua hal yang membatalkan puasa itu namanya syam. Ya. Bedanya dengan saum apa? Kalau saum itu menahan diri dari apapun, termasuk kalau ibu-ibu menahan diri tidak makan, tidak minum, menahan diri tidak bicara, itu namanya saum. Tapi kalau asyam itu khusus, memang puasa yang ada syarat dan rukunnya. Makanya mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan kita semua bisa melaksanakan apa? Asyam sebagaimana diperintahkan oleh Allah, surat Al-Baqarah 183. Akhirnya tujuannya apa, Bu? La'allakum tattaqun. La'alla itu artinya agar, supaya itu belum pasti, Bu. Makanya orang yang puasa itu belum tentu semuanya jadi orang yang bertakwa. Kalau puasanya benar, puasanya sesuai syarat dan rukunnya, baru orang itu akan menjadi orang yang bertakwa. Ya, makanya ibu-ibu nanti latihan menahan diri. Pas buka menahan dirinya apa? Makannya jangan kekenyangan. Walaupun apa aja ada, tapi ibu-ibu tahan-tahan nih. Ya, hitung-hitunglah diet alami gitu sebulan gitu. Karena kebanyakan wanita-wanita itu karena kebanyakan mencicipi pas masak gitu ya. Jadi dikatakan puasanya 1 bulan, tapi ternyata begitu Syawal bukan nambah iman dan takwanya, tapi nambah berat badannya gitu ya kadang-kadang. Jadi puasanya sebulan tapi justru berat badannya malah nambah. Nah, itu nanti harus kita tahan diri. Kenapa saya bilang begitu? Pengalaman pribadi gitu ya. Jadi puasa pikir saya sekalian nurunin berat badan. Ternyata begitu Syawal pulang kampung, di rumah kan ada gurame ada gitu ya, ikan mujair ada, itu nastar ada, semuanya ada. Pulang dari kampung, teman-teman sekolah saya bilang, kok jadi begitu gitu ya, kok jadi begitu, itu pasti ada sesuatu, apa Bu? Melebar gitu ya. Makanya kita puasa itu salah satunya diajarkan untuk menahan diri. Latihannya bagaimana? Ya itu tadi, karena nantinya mau tarawih pas buka ditahan, jangan berlebihan ya, jangan berlebihan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan nanti ketika kita melaksanakan puasa betul-betul tatkun, menjadi hamba-hamba yang bertakwa ya. Tadi syarat sahnya sudah, kemudian rukunnya sudah, semuanya sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sibuknya mikirin lebaran dulu, Bu. Puasanya belum dijalankan, ibu-ibu sudah mikirin baju baru ya. Ini ada yang udah pakai baju baru? Oh belum. Kapan belinya, Bu? Belum ada duitnya. Kalau yang sudah ada duitnya belinya sekarang ya, sebelum Ramadan. Karena ibu-ibu nanti Ramadan mau berjibaku dengan Al-Quran gitu ya. Nanti Ramadan ibu-ibu mau tadarus yang banyak. Ibu-ibu nanti Ramadan mau sholat sunnah yang banyak. Ibu-ibu nanti kalau Ramadan lihat HP-nya dengerin ceramah, dengerin murotal, nggak sempat itu nyari Lazada, Shopee dan teman-temannya gitu ya. Kalau sekarang ibu-ibu belum punya duit, baru terpaksanya nanti beli pada saat Ramadan. Tapi kalau sudah punya duit, ayo gamis dibeli sekarang, kerudungnya dibeli sekarang ya. Baju suami dibeli kapan, Bu? Ibu-ibu kalau lebaran beliin baju suami tidak? Beli apa beliin? Beliin. Uangnya uang siapa? Suami. Tapi beli bajunya untuk suami berapa? 1. Untuk ibu berapa? Wah, udah 2, mending 2, 3, 4 gitu ya. Untuk anaknya 2, untuk suaminya 1, untuk ibunya udah nggak bisa dihitung ya. Nanti cek lagi ibu-ibu di lemari rumah masing-masing. Itu kalau ada rak 4, itu yang punya suami cuma 1 doang kan raknya. Itu juga masih ada selipan baju ibu karena nggak muat yang 3 rak ya. Makanya nanti mulai belajar apa? Menahan diri ya. Suaminya dibeliin baju yang merek apa enggak, Bu? Kalau suaminya jadi pinggir jalan itu dibeliin, berarti ibu nyari yang
yang merah ya. Jadi jangan sampai lalai di bulan Syaban. Salah satunya orang yang lalai tidak memperbanyak ibadah, justru mikirin yang nanti bagaimana saya di bulan Syawal. Boleh nggak mikirin bulan Syawal? Boleh ya. Nyicilnya apa? Cita-cita untuk melaksanakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal ya. Makanya jangan sampai ibu-ibu sudah Syaban begini masih punya kodok Ramadan yang tahun lalu. Masih ada yang punya utang, Bu? Hah? Alhamdulillah ada. Ada atau tidak ada? Kalau nggak ada, utang puasa udah nggak ada. Utang tetangga masih ada? Masih nggak lunas itu ya. Jadi yang harus sudah lunas mah utang puasa ya. Tapi kalau ibu-ibu mau nikmat ibadahnya ya utang sama tetangga juga dilunasin. Emang ada di klaster yang utang tetangga? Asa? Paling semuanya pada berlomba-lomba pengen ngutangin. Ayolah, ini duit saya numpuk banget, siapa yang mau utang gitu. Ataunya status butuh pinjaman tanpa bunga, hubungi saya. Ada nggak Bu yang begitu? Belum ya. Karena apa? Sifatnya duit itu bagaimana Bu? Seperti air laut. Ibu-ibu walaupun duitnya banyak banget nggak mungkin bilang duitku banyak banget, tuh nggak mungkin. Semakin banyak semakin bilang enggak, sedikit ya, walaupun duitnya sudah banyak banget ya. Makanya jarang orang yang nawar-nawarin utang itu, nggak ada. Duitnya sudah banyak tetap aja yang dicari apa? Pinjaman ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Intinya kita persiapan bulan Ramadan. Ingat-ingat Bu, yang kemarin diadakan di Hidayatullah itu diartikan menyambut tarhib. Rohaba yurohibu tarhiban. Tarhib itu artinya menyambut. Tapi kalau dari asal katanya rohaba yurohibu artinya melapangkan dada. Nikmat nyaman menghadapi bulan Ramadan. Walaupun disuruh nggak makan, nggak minum ya, tapi justru nggak boleh makan, nggak boleh minum, tapi makanannya malah apa? Banyak Bu ya. Yang tadinya nggak ada sirup sekarang sudah banyak marjan gitu ya. Padahal kalau nggak mau puasa malah nggak ada ya. Karena apa? Memuliakan orang-orang yang berpuasa ya. Mudah-mudahan makanya ibu-ibu ketika puasa kadang-kadang cobaannya diumpet-umpetin dulu. Cobaannya itu apa? Tadi sirup marjan itu disimpan di mana Bu kalau siang? Nah, apa ditaruh aja? Ibu ada yang sering iseng buka kulkas nggak kalau siang sambil ya Allah gitu? Nggak Bu, nggak ada ya. Nah itu godaan-godaan yang kayak gitu nanti harus diumpetin dari siapa? Dari anak-anak ibu, dari anak-anak kita. Kalau ibu-ibu masa iya masih tergoda sama marjan sih? Ya enggak ya. Ya mudah-mudahan nanti Allah memberikan kita kekuatan untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan tanpa ada godaan-godaan tadi ya. Keluar dari bulan Ramadan kita menjadi orang-orang yang lulus training. Training tahu Bu? Pelatihan. Ibu-ibu kalau mau pelatihan bayar mahal apa tidak? Ada pelatihan nih sehari, narasumbernya Menteri Pendidikan. Kira-kira mahal nggak? Mahal ya. Tapi ini training sebulan, narasumbernya langsung siapa? Allah ya. Staf-stafnya atau misalnya panitianya langsung siapa? Para malaikat. Gratis apa bayar Bu? Gratis ya. Kalaupun ibu bayar dengan infak, dengan sedekah, itu akan dikembalikan lagi kepada ibu-ibu semua. Nah ini harus kita ikuti serius agar nanti selesai training kita betul-betul punya ilmu yang banyak, dididik diri kita menjadi orang-orang yang sabar ya, yang sabar. Puasa itu benar-benar melatih kesabaran, kemudian juga menimbulkan kepekaan sosial, bahwa ketika kita lapar kemudian melihat makanan itu rasanya bahagia banget ya. Bahagia banget Bu kalau udah azan itu. Ibu-ibu kalau mau maghrib biasa aja apa rasanya seneng banget ya. Makanya belum azan ibu-ibu udah megang gelas kan, menunggu azan udah megang gelas. Alasannya apa? Kan sunnah menyegerakan berbuka gitu. Padahal saking udah nggak tahan gitu ya. Tapi alasannya sunnah Bu, yang dibuat alasan itu sunnah. Sudah megang sirup ya. Makanya ibu-ibu nanti sunnah-sunnahnya juga dilaksanakan, jangan hanya yang menyegerakan berbuka. Apalagi Bu yang sunnahnya mengakhirkan sahur. Walaupun ibu-ibu yang kuat puasanya, tetap sunnah sahur itu di akhir waktu ya, yang sudah mendekati subuh. Jangan sahurnya jam 2, saya mah kuat jam 2. Atau ada yang malah bangga apa?
saya mah tidak usah sahur, nggak perlu itu saya sahur, orang saya udah puasa terus kok tiap bulan puasa, Senin Kamis iya, puasa Ayamul Bid iya, puasa Daud juga iya. Jadi saya tuh kalau Ramadan kecil, nggak usah sahur. Ya bukan nggak usah sahur Bu, sahur itu sunnah Rasulullah, ada keberkahan di sana. Makanya harus kita laksanakan walaupun tidak wajib. Ya itu sunnah-sunnah diantara sunnah-sunnah puasa. Ya. Marilah ibu-ibu kita akhiri pengajian ini dengan doa. Ada pertanyaan nggak seputar puasa? Nggak ada ya. Kalau ibu-ibu ada yang KB, suntik KB boleh nggak suntik KB? Boleh ya, boleh ya boleh. Kemudian kalau itu donor darah, kalau donor darah sama apa ya? Ada yang memperdebatkan ya, ada yang khilafiyah gitu, ada bekam sama donor darah itu ada yang beda pendapat, ada yang bolehkan, ada yang tidak. Suntik itu sebenarnya suntik itu kayak infus, tergantung zat yang dimasukkan apa. Kalau zat yang dimasukkan itu makanan, zat yang mengandung nutrisi yang bikin kenyang, itu ada ulama yang melarang, tidak membolehkan. Tapi kita kan ingat kalau orang sampai diinfus berarti kan kondisinya memang sudah sakit, makanya nggak usah mikirin sah apa tidak, udah aja batal gitu ya karena sakitnya, ya bukan karena infusnya, berarti nanti kodok di lain waktu ya. Nah iya makanya, jadi infus atau suntik tadi tergantung kandungannya ya, bisa ditanyakan ke dokternya. Kayak misalnya KB kenapa dibolehkan? KB yang isinya adalah hormon. Tapi kalau minum pil KB boleh tidak? Ya enggak, itu udah jelas ya. Kalau minum pil KB tidak boleh. Minum pil KB boleh, tapi setelah maghrib. Nah kalau suntik KB itu insya Allah diperbolehkan ya. Apalagi yang berkaitan dengan boleh apa tidak? Tadi kumur-kumur sudah ya. Kemudian kenapa? Oh boleh. Berdarah boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh kalau berdarah tadi haid dulu. Tapi kalau ibu-ibu motong cabai kena berdarah boleh banget. Kalau kepotongnya agak parah juga boleh kalau ya. Tapi jangan ya. Bersih hidung boleh nggak? Mobil boleh. Nanti kalau ada hidungnya suruh nunggu sampai azan. Boleh ya. Cotton bud juga boleh, membersihkan boleh. Yang nggak boleh itu pokoknya memasukkan sesuatu lewat jalan yang tadi ya, ke telinga ini, pokoknya yang nantinya ada saluran ke tenggorokan. Lisan udah pasti, kalau sudah masuk ke tenggorokan nggak boleh ya. Kenapa? Tetes mata nanti kalau ada yang saluran ke itu nggak boleh ya. Ada kan tetes mata, kemudian ada berasa di sini, itu nggak boleh ya. Kalau mau aman jangan. Apalagi sudah kayaknya ya. Sudah. Kalau nyium suami boleh nggak? Boleh. Ibu kalau nyium suami pakai nafsu nggak? Oh enggak, udah nggak nafsu ibu. Ya, kalau nggak pakai nafsu ada yang membolehkan. Tapi kan nafsu apa tidak kita gimana? Ayo. Cium tangan boleh, emang cium tangan biasa kayaknya ya. Kecuali yang memang lagi ini kali cium tangan aja langsung kemana-mana gitu ya. Cium tangan, cium kening ya silakan. Cium bibir jangan dulu ya, jangan dulu. Ya kalau kata kiai saya gini, kalau yang umur kayak kita ini, ibu-ibu kan masih muda ya, umurnya berapa ibu-ibu? 17 tambah 17 tambah 17 gitu ya. Kalau yang masih muda-muda, yang kira-kira maaf ya masih tegangan tinggi, sebaiknya tidak. Tidurnya juga jauh-jauhan Bu, bapaknya madep ke sono, ibu madep ke sono gitu ya. Kalau tidur siang ya. Terus kalau bapaknya megang-megang, jawabnya apa? Inni shaimatun. Bapak, saya sedang puasa. Jadi jangan dekat-dekat gitu ya. Daripada bapak disenda puasa 2 bulan berturut-turut. Atau bapak sabar Pak, nanti setelah maghrib gitu ya. Habis maghrib ibunya alasan lagi, nanti Pak taraweh dulu gitu ya. Habis taraweh 23 rakaat, ngantuk Pak, ngantuk. Alasan mulu, ibu-ibu mau dilaknat malaikat itu mah ya. Jadi boleh ya ibu-ibu. Sikat gigi juga boleh. Sikat gigi boleh, yang penting dipastikan jangan sampai ke tenggorokan. Jangan malah nyari odol yang rasa stroberi kemudian dinikmati, nggak boleh ya. Pakai ya
kan kita ragu-ragu ya kalau pakai odol. Kalau di hukumnya mah boleh aja Bu, kalau yang penting tidak masuk. Tapi kalau odol kan kadang-kadang kita kerasa sampai sana-sana, sebaiknya tidak. Kalau habis sahur jadi langsung aja. Iya, kalau mau aman kita ngikutin ulama yang pakai waktu imsak 10 menit sebelum subuh. Ibu-ibu selesai makan langsung gosok gigi, bersih-bersih, pokoknya begitu azan nggak ada rasa apa-apa ya, apalagi yang sahurnya pakai jengkol. Nah, kalau nggak pakai waktu imsak, tiba-tiba azan subuh, ibu-ibu langsung apa? Langsung dilepeh, ya masih ada mulut tapi masih ada rasanya Bu, ada rasa jengkol, kadang-kadang mohon maaf ya ada yang celilit, begitu keluar masih rasa semangka gitu atau yang lain. Nah itu sebaiknya tidak ya, makanya di Indonesia itu ada waktu imsak, sebenarnya nggak ada itu Bu, di Arab ibu cari-cari nggak ada imsaknya. Orang luar sono ya subuh, tapi orang Indonesia itu saking kreatifnya Bu, bikin imsak lah 10 menit sebelum subuh, karena orangnya emang pada begitu Bu, gubrak-gubruk gitu kan. Coba kalau nggak ada imsak, begitu azan Allahu Akbar, aduh nanggung ditelan malah udah azan ditelan, udah ada batal gitu ya. Makanya biar nggak nelen itu pas azan ada waktu imsak untuk persiapan. Tapi kalau ibu-ibu bangun sudah imsak, belum subuh, belum sahur, ibu makan nggak? Makan aja, minum aja, yang penting belum subuh. Zaman sekarang mah kalaupun nggak ada imsak, ibu kan punya alarm. Nah, alarm lah itu semenit 2 menit sebelum subuh. Ya, jadinya tidak sudah azan masih ada sisa makanan, intinya itu ya. Ya, minum kapan? Kan ada yang bilang kalau misalkan pas baru Allah kan mau azan, kita juga boleh minum 11 katanya gitu. Oh enggak lah, jangan ya Bu ya. Kalau sudah Allah Akbar pokoknya stop aja ya, karena itu sudah masuk fajar. Kalau sudah Allahu Akbar itu sudah fajar. Itu saya baca yang misalnya gini lah, saya ibaratkan ya, misalnya ulama itu ada ribu atau jutaan, itu hanya ada satu aja saya baca yang membolehkan itu gitu. Jadi kayaknya kurang hati-hati kalau menurut saya ya. Kalaupun ibu baca nanti di sumber terus ada yang membolehkan, itu prosentasenya itu kecil banget. Itu emang saya pernah, jadi awalnya saya juga masa sih udah azan boleh gitu ya. Terus akhirnya yang nanya ke saya itu ngirim screenshot artikel. Ulamanya mohon maaf ya, kalau kata saya itu ulama kayaknya saya jarang dengar, kayak nggak terkenal, tapi memang beliau pernah memfatwakan begitu. Tapi logikanya gimana Bu? Puasa, pengertian puasa saja dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Orang itu nggak boleh Allahu Akbar sebelum terbit fajar, nggak boleh sama sekali ya, karena begitu orang Allahu Akbar itu orang sholat kan boleh. Nah kalau itu dianggap belum terbit fajar, berarti kan sholat belum boleh. Nah itu nggak boleh sama sekali. Intinya orang berani azan itu kalau sudah masuk waktunya. Nah kalau sudah masuk waktunya berarti itu sudah batas tek. Kita harus menahan diri dari makan dan minum. Jadi kalau sudah di mulut pun, kalau dengar azan mending dilepeh, dikeluarkan. Walaupun tadi ya saya pernah dapat screenshotan artikel yang membolehkan. Malah kalau yang artikel itu Bu saya baca, itu yang tetangga saya nanya itu, dia bilangnya gini, sampai azan selesai Allahu Akbar, la ilaha illallah. Saya mikirnya kalau yang ada kakek-kakek yang panjang lama gitu gimana? Ibu makan dulu satu piring gitu ya sampai azan selesai? Enggak lah Bu, enggak ya. Kita lebih hati-hatinya, pokoknya Allahu Akbar semuanya stop. Jangan makan, jangan minum, kecuali imsak. Imsak yang 10 menit sebelum azan itu silakan makan boleh, minum boleh gitu ya. Marilah ibu-ibu, kita tutup pengajian kita dengan doa, soalnya mata ibu-ibu sudah kekeruk ya. Jadi waktunya kayaknya sudah makin malam ya. Istighfar 3 kali, memohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni segala kekurangan kita dalam beribadah, semua dosa dan maksiat yang kadang-kadang sulit kita tinggalkan menghadapi bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah bersihkan kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan tenang dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin,
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارhamhum كما ربونا صغارا اللهم اغfir. Silakan ibu sebutkan almarhum almarhumahnya. Ibu menghujung bulan Syaban ini mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa almarhum almarhumah dari kita semua. Khususan ila ruh almarhum Uci bin Hari wa khususan ila ruh almarhum Mimin bin Uci wa khususan ila ruh Hendi bin Uci wa khususan ila ruh almarhumah Siti binti Uci wa khususan ila ruh almarhum Muhammad bin Kurdi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa adkhilhum jannah wa'idhum azabal qabri wa azaban nar. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa almarhum-almarhumah yang telah kami sebutkan masing-masing, wabil khusus almarhum-almarhumah dari keluarga sahibatul bayi di bumi sekeluarga. Ya Allah, ampuni dosa mereka semua. Ya Allah, sejahterakanlah mereka. Ya Allah, jauhkan mereka dari siksa kubur dan siksa api neraka. Ya Allah, masukkan mereka semua ke dalam surga-Mu. Ya Allah, ya Allah, ampuni kami, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, karuniakan pada kami keturunan yang sholih dan sholihah, tambahkan selalu rezeki-Mu bagi kami. Ya Allah, beri kami kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan khusyuk dan baik. Terimalah amal ibadah kami. Ya Allah, beri kami kebaikan di dunia sampai akhirat. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lil ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.